Hari ini saya ada di Jalan Urip Sumoharjo Pemalang. Dari arah alun-alun teman-teman ke utara, jalan yang arah ke Tegal. Teman-teman, di belakang saya itu ada gedung tinggi tua berwarna coklat. Nanti kita akan bahas sejarah gedung itu. Gedung ini dulunya adalah sekolah Cina tertua di Pemalang atau sekolah Cina pertama di Pemalang. Namanya Tionghoa Huakuan. Tionghoa Huakuan atau THK adalah sekolah yang dibikin atau sekolah yang dibangun oleh perkumpulan Tionghoa di zaman Hindia Belanda. Berdiri perkumpulan ini tahun 1900. Di buku yang saya baca, bukunya PAM, di halaman 131, 132 disebutkan 3 tahun setelah THK berdiri, organisasi ini berhasil membangun sejumlah sekolah di beberapa daerah. Dan beberapa daerah itu salah satunya di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, hanya di Semarang sama di Pemalang. Ini yang menarik. Jadi disebutkan di sini 3 tahun setelah berdirinya THK, organisasi ini berhasil membangun sekolah di Malang, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Pemalang, Sukabumi, dan Cirebon. Saya penasaran dengan isi buku ini, kemudian saya lakukan penelusuran, saya wawancara dengan banyak orang. Dan menurut petunjuknya buku Anton Lukas ini tentang peristiwa daerah, di halaman 135-an, 100 berapa ini? 13567 itu gedungnya ada gambarnya. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Ini paling bawah. Dari buku ini kemudian saya lakukan penelusuran sampai akhirnya saya ketemu gedung bawah ini. Kemarin sore saya coba masuk ke gedung ini tapi tidak bisa karena dikunci rapat, kemudian sudah tumbuh ilalang, banyak pohonnya, berduri, dan saya takut ular. Tapi saya tidak menyerah, saya coba masuk lewat gedung di sebelah selatannya, lewat loteng. Saya bisa lihat gedung itu dari atas. Saya hanya bisa lihat bagian depannya, masih ada lingkarannya. Mirip gedung ini, dan nanti bisa dilihat sendiri di videonya. Berdasarkan beberapa penuturan orang-orang yang ada di sini, kemudian saya juga sangat bersyukur kemarin ketemu dengan salah satu orang yang pernah menjadi murid THK Pemalang, bahkan menjadi guru di sini. Dia bercerita banyak, salah satunya adalah dulu Bung Karno pernah pidato di sini. Kalau di buku Anton Lukas, pidato Bung Karno itu terjadi tahun 1930-an, ini disebutkan di sini. Tapi kemungkinan besar lebih dari itu, mungkin awal Indonesia Merdeka. Di halaman 120 ada tulisan menarik bahwa THK Pemalang berperan bagus dalam menyampaikan tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Pada tahun 30-an Soekarno mengunjungi kota ini dan pidato di depan masyarakat Cina tentang politik. Jadi pidato Soekarno tentang politik tahun 1930-an di gedung ini, depan masyarakat Cina. Ketika Jepang sudah kalah, kemudian tentara Belanda masuk ke Malang, agresi Belanda 1 dan 2, gedung ini ada informasi sempat dijadikan posko atau camp tentara-tentara Belanda. Kemudian sekolahnya dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman. Tapi setelah perang kemerdekaan selesai, kembali lagi ke sini. Kemudian di zaman Indonesia Merdeka 45 sampai tahun 58, 59, 60-an, sekolah ini namanya masih THK Pemalang. Tapi kemudian akhir tahun 50-an, mungkin tahun 58, 59, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Nasional. Setelah menjadi Sekolah Nasional sampai tahun 65, sekolah ini masih ada. Dan 65 teman-teman tahu meletus peristiwa politik nasional G30S, dan sekolah ini kemudian ditutup. Informasi selanjutnya nanti teman-teman dapatkan di video saya ketika wawancara dengan salah seorang guru sekaligus dulunya pernah menjadi murid THK ini. Nanti setelah video ini. Terima kasih.